Halo, kembali lagi dalam pelajaran TIK. Kali ini kita akan membahas subtema 7 dan subtema 8 ya. Tapi sekarang kita akan membahas subtema 7 dulu. Kita akan membahas temanya, tema yang ketujuh, hemat energi untuk masa depan. Subtema yang ketujuh, energi cahaya. Proyeknya yaitu membuat gambar. Area teknologinya yaitu multimedia. Nanti kita akan menggunakan program Microsoft PowerPoint. Kita akan membuatkan animasi sederhana. Sebelum kita masuk ke program Microsoft PowerPoint, kita akan membahas mengenai energi cahaya terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang namanya energi cahaya. Pasti anak-anak sudah tahu ya, energi cahaya itu apa ya? Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya menyebabkan tempat gelap menjadi terang. Sumber energi cahaya terbesar adalah matahari. Bumi akan menjadi gelap gulita jika matahari tidak mau bersinar. Contohnya, sumber energi cahaya yaitu matahari, bintang, api, lampu listrik yang menyala, lampu senter, lilin yang dinyalakan, lampu motor yang dinyalakan, lampu mobil yang dinyalakan, kilat, dan lain-lain. Jadi, yang mempunyai energi cahaya yaitu suatu benda yang dapat memancarkan cahaya ataupun sinar. Pada subtema ke-8 masih menyambung dengan subtema yang ke-7, yaitu subtemanya yaitu energi listrik. Proyeknya nanti kita akan membuatkan animasi, area teknologinya yaitu multimedia, program yang nanti akan kita gunakan Microsoft PowerPoint, dan kita akan membuatkan animasi sederhana dengan menggunakan PowerPoint. Nah, anak-anak pasti juga tahu mengenai energi listrik. Energi listrik yaitu memegang peran yang penting dalam kehidupan. Listrik telah menjadi sumber energi utama dalam setiap kegiatan, baik di rumah tangga maupun industri. Mulai dari peralatan dapur hingga mesin pabrik-pabrik besar, bahkan pesawat terbang. Semua memerlukan listrik. Energi listrik adalah energi yang dapat kita peroleh karena adanya arus listrik yang mengalir. Sebagai analogi, angin berupa udara yang mengalir dapat memberikan energi yang memutar kincir angin, sedangkan air sungai yang mengalir dapat memberikan energi yang memutar kincir angin. Demikian pula arus listrik yang mengalir dapat memberikan energi. Energi yang sering kita gunakan untuk menerangi tempat-tempat yang gelap tentunya yaitu energi cahaya. Energi cahaya kita dapat gabungkan dengan menggunakan energi listrik. Kira-kira energi cahaya apa ya yang dapat menerangi tempat-tempat gelap? Kemudian bisa juga menggunakan energi listrik. Boleh di chat di kolom komentar ya. Tentunya yaitu lampu. Dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita karena sudah diterangi oleh lampu. Nah, kalau misalkan ada energi cahaya lain yang terhubung dengan listrik, boleh deh di chat di kolom komentar ya. Nah, pada saat membuatkan animasi dengan menggunakan program Microsoft PowerPoint, ada kaitannya juga dengan energi cahaya dan energi listrik. Karena kita akan membuatkan sebuah animasi sederhana yaitu animasi lampu. Jadi lampunya itu dapat kita nyalakan ataupun kita matikan. Kita lihat ya bagaimana cara membuatkan animasinya. Tentunya yang pertama kita harus buka dulu programnya. Program Microsoft PowerPoint itu ada di tombol Start. Di sini silahkan cari program PowerPoint ya sampai ketemu. Kalau misalkan sulit untuk mencari program PowerPoint-nya ataupun terlalu lama untuk mencari program PowerPoint-nya, boleh di-short ya dengan mengklik kaca pembesar ini, kemudian diketikkan PowerPoint. Program PowerPoint itu ada di program Microsoft Office ya. Karena di program Microsoft Office itu terdapat beberapa program, ada PowerPoint, Word, Excel, dan lain sebagainya. Nah, karena yang kita gunakan yaitu program Microsoft PowerPoint, silahkan diklik PowerPoint-nya. Kalau misalkan sudah seperti ini, klik Blank Presentation. Nah, ini merupakan program PowerPoint ya. Sekarang kita akan membuatkan animasi lampunya ya. Seperti contohnya. Nah, kira-kira mirip seperti ini ya. Kita akan membuatkan lampunya. Caranya bagaimana? Oke, mari kita membuatkan animasinya. Yang kita butuhkan yaitu 3 buah slide. Slide itu yang ini ya. Slide itu merupakan halaman ke-1, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Kita akan mulai pada halaman yang pertama. Halaman yang pertama kita akan ketikkan judulnya. Klik to add title.
Silahkan diklik. Kita ketikkan animasi lampu dengan menggunakan huruf besar semua ya. Jangan lupa caps lock-nya dinyalakan untuk membuat huruf besar semua. Animasi lampu. Kemudian yang bawahnya kita ketikkan dengan menggunakan huruf besar kecil ya. Karya titik 2. Ketikkan nama masing-masing ya. Nama. Kemudian di enter. Kelas titik 2. Misalkan 3A ya. Kemudian di enter. Nomor absen titik 2. Misalkan nomor 1. Untuk jenis tulisannya boleh dirubah dengan bebas ya. Misalkan kita akan ubah jenis tulisan pada animasi lampunya. Diklik, di sini ada garis ya. Ada garis titik-titik, tinggal diklik garis titik-titiknya supaya kita tidak memblok lagi atau tidak menyeleksi tulisannya. Kemudian jenis tulisannya boleh rubah, terserah, bebas ya. Kita gunakan Algerian ya. Karena di sini kita menggunakan huruf besar semua. Kemudian ukuran tulisannya, kalau misalkan kurang besar bisa dibesarkan lagi. Warnanya boleh diganti, dirubah warnanya bebas. Kemudian yang bagian bawahnya silahkan diklik pada garisnya. Kemudian jenis tulisannya kita rubah bebas. Karena ini tulisannya huruf besar kecil, maka kita cari jenis tulisan yang besar kecil juga ya. Sini kita cari yang namanya Comic Sans MS. Seperti ini ya. Boleh ditebalkan dengan menggunakan bold. Kemudian ukuran tulisannya kalau misalkan terlalu kecil, kita bisa besarkan. Kemudian warnanya boleh diganti dengan warna lain. Tapi harus jelas ya. Nah, misalkan seperti ini. Kalau misalkan untuk membuatkan backgroundnya, bisa menggunakan insert, kemudian picture. Kalau misalkan ingin mencari langsung backgroundnya, pilih online picture. Kalau misalkan belum mendownload, tapi harus terkoneksi dengan internet ya. Perhatikan di sini ada kotak, karena tidak kita gunakan, sebaiknya kita hapus saja. Cara menghapusnya, klik pada garisnya ya. Kemudian di delete menggunakan keyboard. Keyboard ada tombol delete, silahkan diklik delete-nya. Yang kotak kedua juga kita delete juga. Seperti ini ya, tampilannya kosong. Sekarang kita mulai membuatkan lampunya. Pilih insert, kemudian pilih shape, pilih oval. Bentuk lingkaran ya. Kemudian buatkan lampunya seperti ini. Buatkan lingkaran. Oke. Agak lonjong juga boleh seperti ini. Atau bulat juga boleh ya. Yang penting pas posisinya. Lebih baik kita gunakan yang bulat saja. Kemudian kita akan berikan warna, karena kita akan membuatkan lampunya menyala dulu ya. Pilih save format, klik dulu ya lingkarannya, pilih save format, kemudian pilih save fill, kemudian pilih warna kuning. Garisnya kita akan beri warna juga, pilih shape outline, kemudian pilih warna abu. Di sini ya, abunya seperti ini ya. Atau bebas abunya seperti apa. Supaya garisnya itu hampir menyatu dengan lampunya. Kalau misalkan sudah seperti ini, kita tambahkan bangun datar lain, yaitu coba pilih shape, pilih yang rounded rectangle ya, diklik, kemudian kita buatkan seperti ini. Kita buatkan agak kecil ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan lagi setengah lingkaran di bawahnya ya. Pilih insert, kemudian pilih shape, pilih kita cari yang setengah lingkaran. Kita cari ke bawah, sepertinya ini ya. Ini merupakan flowchart delay. Diklik, kita buatkan seperti ini. Nah, karena bentuknya miring, maka kita putar. Di sini ada tanda panah yang melingkar, ini untuk memutar bangun datarnya. Kita putar sampai pas ya memutarnya ya, jangan sampai miring. Kita kecilkan ya, seperti ini. Kecilkan lagi.
Kita paskan posisinya supaya berada di tengah-tengah. Nah, lampunya kira-kira seperti ini jadinya. Sekarang kita akan berikan variasi pada bagian tengahnya ya. Pilih insert, pilih shape, kemudian pilih line. Kita buatkan garis. Kira-kira seperti ini garisnya. Seperti ini ya. Kemudian diklik, kita gandakan supaya kita tidak membuatkan garis lagi. Kita gandakan ya, klik. Caranya yaitu pilih home. Pilih copy ya. Copy itu ada bentuk seperti kertasnya, ada dua. Diklik kopinya. Untuk menampilkan garisnya, maka pilih paste atau paste. Nah, seperti ini ya. Garisnya sudah dikopikan. Supaya kita bisa membalikannya, pilih save format, kemudian pilih rotate, kemudian pilih flip horizontal. Nah, maka garisnya akan membalik seperti ini. Ini merupakan cara yang mudah ya untuk menggandakan kemudian membalikkan garisnya. Atasnya kita akan buatkan lagi garis, yaitu dengan menggunakan shape. Insert dulu, pilih shape, kemudian pilih line. Kita tambahkan garis seperti ini, garis lurus saja ya, yang mudah ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini sepertinya kurang ke atas sedikit, supaya pas ya. Nah, kira-kira sudah jadi seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini bisa diberikan warna lain ya. Klik, kemudian pilih save fill, ganti warnanya menjadi abu. Abunya agak tua seperti ini ya. Kemudian save outline-nya kita beri warna juga, warnanya agak tua. Ini sama. Kemudian untuk memberikan warna garisnya, nah maka jadinya seperti ini. Kalau misalkan ingin divariasi, kita buatkan variasi dengan menggunakan lain ya. Menggunakan garis, kita buatkan garis miring seperti ini. Biasanya pada lampu suka ada yang seperti ini ya, garis-garisnya ya. Pilih insert lagi, shape, line, kemudian kita buatkan garis miring lagi. Nah, seperti ini. Kita akan beri warna ya garisnya ya. Menggunakan warna abu tua. Nah, jadinya seperti ini lampunya. Sekarang kita akan membuatkan saklarnya supaya lampu itu bisa dimatikan dan dinyalakan. Untuk membuatkan saklarnya, kita menggunakan, pilih insert dulu ya, pilih shape, kita gunakan rounded rectangle, atau kalau di sini namanya rounded corners ya. Silahkan diklik rounded rectangle atau rounded cornernya, kemudian kita buatkan saklarnya. Saklar itu adalah untuk memutuskan atau menyambungkan arus listrik. Saklarnya kita buatkan agak besar saja seperti ini ya. Warnanya boleh diganti dengan memilih save fill ya. Pilih yang sekarang kita gunakan yang warna biru. Birunya biru muda seperti ini. Save outline-nya karena kita tadi sudah memilih warna abu, klik saja yang ini langsung ya, supaya kita tidak memilih-milih lagi warnanya. Nah, maka jadinya seperti ini. Kemudian untuk bagian dalamnya ya, untuk tombolnya pilih insert, pilih shape, kemudian kita cari di sini nih. Ini kita akan membuatkan jajaran genjang atau di sini namanya parallelogram. Silahkan diklik. Kemudian kita buatkan nah jajaran genjang seperti ini. Kita buatkan posisi berada di tengah-tengah. Kemudian kita beri warna lain. Warnanya boleh biru, boleh abu ya. Tapi kita gunakan warna biru yang agak tua. Seperti ini. Kemudian kita akan buatkan bayangannya. Nah, supaya mudah menggesernya bisa menggunakan tanda panah ke kanan, ke kiri, ke atas, bawah pada keyboard ya. Ini kita akan gandakan dengan cara memilih home dulu. Di home ada copy, kemudian pilih paste. Kita gandakan karena kita akan membuatkan posisinya berada di belakang atau merupakan bayangan ya. Nah, cara membuatkan bayangannya lebih baik ini yang dibuatkan bayangannya supaya kita tidak usah
mengatur-ngatur lagi ya, mengatur lagi posisinya di depan ataupun di belakang. Jadi untuk membuatkan bayangannya pilih yang pertama ini. Karena bayangan itu warnanya abu, maka kita berikan warna abu seperti ini. Shape kontennya kita berikan warna abu juga. Kemudian kita agak besarkan seperti ini, kita tempelkan. Coba kita besarkan lagi ke bawah. Sepertinya kurang pas ya. Kalau misalkan kurang pas posisinya, kita coba miringkan seperti ini. Kita geser-geser dengan menggunakan keyboard ya. Nah, perhatikan di sini ada warna kuning ini bisa diatur-atur ya posisinya ya. Nah, warna kuning ini boleh digeser-geser supaya kita membentuk posisi yang tepat. Kira-kira seperti ini ya. Nah, bayangannya. Nah, jadinya bayangannya seperti ini. Sepertinya kita kurang ke atas ya tombolnya ya. Nah, untuk supaya tombolnya itu berada di atas atau dikeataskan sedikit, kita blok atau kita seleksi dengan cara membuat ini ya. Kita akan menandainya dengan bentuk kotak seperti ini dengan menggunakan mouse. Perhatikan, diklik di bagian luarnya, kemudian diseleksi pada bagian tombolnya saja seperti ini. Tetapi ini jangan sampai terseleksi. Kalau terseleksi nanti jadinya seperti ini tuh. Karena yang kita butuhkan bagian tengahnya saja, berarti kita seleksi. Perhatikan, kita klik pada bagian luar, kemudian arahkan pada tombolnya yang berada di tengah-tengah seperti ini. Kemudian kita naikkan ke atas sedikit dengan menggunakan keyboard supaya mudah. Nah, jadinya seperti ini ya. Sekarang kita grupkan atau kita gabungkan antara perseginya atau rounded rectangle-nya dengan tombolnya. Caranya yaitu kita seleksi dengan menggunakan mouse seperti ini. Caranya yaitu arahkan mouse-nya pada bagian luar kertas ini ya, atau di luar perseginya atau di luar saklarnya. Diklik tahan, kemudian tarik sampai bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah ada lingkaran-lingkaran kecil ini, berarti sudah tergrup. Nah, supaya menempel, maka kita akan gunakan group. Caranya yaitu pilih shape format. Kemudian di sini ada tulisan group. Tinggal diklik saja grupnya. Nah, di sini turun ke bawah ya. Sini pilih grup lagi. Nah, jadinya seperti ini. Ini sudah tergrup. Sekarang kita akan berikan tulisan on off. Karena di sini posisinya on, kemudian di bawah posisinya off. Untuk menambahkan tulisan, kita tidak bisa secara langsung menambahkan tulisannya, tetapi kita harus pilih yang namanya text box, atau kita akan coba pilih word art. Pilih word art, pilih yang pertama saja atau pilih jenis tulisan yang lain. Kemudian ketikkan on. Ya. Karena tulisan terlalu besar, kita akan kecilkan tulisannya dengan cara memilih home, kemudian di sini ada font size, kita kecilkan. Nah, seperti ini ya. Tulisannya lebih kecil lagi. Tulisannya supaya kita tidak memilih lagi text box ataupun untuk menulis yang lainnya, kita akan gandakan. Caranya yaitu klik pada bagian garisnya, kemudian pilih copy dan pilih paste. Kemudian kita geser ya. Gesernya kita harus tepat posisi di mana garisnya yang akan digeser seperti ini. Nah, tinggal kita ganti saja menjadi off. Gunakan huruf besar semua ya. On, off. Kita geser-geser supaya posisinya tepat di tengah-tengah. Nah, sudah jadi seperti ini. Sekarang kita akan buatkan slide yang ketiga. Tetapi pada slide yang ketiga, di sini slide yang keduanya akan kita gandakan. Caranya bagaimana? Tinggal diklik slide yang keduanya, kemudian pilih copy, pilih paste. Nah, maka slide 2 dan slide 3 ini
bentuknya sama atau desainnya sama. Desainnya itu yaitu desain lampu. Ini sama ya. Nah, sekarang bagaimana untuk membuatkan animasinya? Nah, pada slide yang ketiga, di sini slide yang kedua itu lampunya menyala ya. Sedangkan pada slide yang ketiga, kita akan membuatkan lampunya mati. Caranya bagaimana? Tinggal klik saja pada lingkaran yang warna kuningnya. Seperti ini. Kita ganti warnanya. Pilih Save Format. Kemudian pilih Save Fill. Kita ganti warnanya biru. Warnanya apa ya? Nah, warnanya abu seperti ini. Abu muda. Seperti ini ya. Kemudian, posisi on-off-nya kita klik. Karena tadi kita sudah grup ya. Kita klik. Tetapi kita jangan mengklik tulisannya. Kita klik saklarnya. Diklik seperti ini. Kemudian, pilih rotate. Kita akan balikan ya secara vertikal. Seperti ini. Mari kita tes. Silahkan diklik slide keduanya. Klik slide ketiganya. Jadinya seperti ini kalau diklik bolak-balik seperti ini ya. Kita coba di slideshow. Kita tampilkan secara layar penuh. Nah, hasilnya seperti ini. Boleh untuk memindahkan slide-nya, bisa menggunakan tanda panah yang ada di keyboard, ke atas ataupun ke bawah. Nah, jadinya seperti ini ya. Silahkan bolak-balik diklik tombol panah yang ada di keyboardnya. Sekarang buatkan ucapan terima kasih pada slide keempat. Tulisan serta backgroundnya bebas. Perhatikan contoh berikut ini. Kita ganti warna tulisannya. Oke, seperti ini. Terima kasih kurang A. Maka jadinya seperti ini. Mudah kan untuk membuatkan animasi sederhana? Silahkan dicoba untuk membuatkan animasinya. Semoga pelajaran kali ini yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk anak-anak, baik hari ini ataupun kedepannya. Baik juga untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, demikian pembahasan pada kali ini tentang membuatkan animasi. Sampai jumpa dan tetap semangat belajarnya ya. See you, dadah.